Dok, kau adalah orang yang mengobati dan menyelamatkan orang, kenapa sekarang kau terlihat seperti orang sekarat? Hantu itu menangis dan berkata, "Enggak." Charlie tersenyum, "Enggak percaya." Lalu dia langsung menebas hantu itu. "Lihat, sekarang matikan." Charlie menebas hantu itu dengan sangat kuat sampai serangannya menembus lantai, dan hantu itu merasa lega. "Ah, akhirnya bisa bebas." Udah terbelah seperti itu malah tersenyum, aneh banget. Sepertinya aku menggunakan terlalu banyak tenaga, kekuatan Raja Iblis benar-benar sulit dikontrol. Energi hantu plus 360. Oh, sekarang membunuh satu hantu bisa mendapat 300 lebih energi hantu. Berapa total energi hantuku sekarang? Energi hantu 630. Karena mau menyelamatkan diri, jadi terlalu buru-buru membunuh perawat itu. Kalau aku bisa menggodanya lebih lama, seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak energi hantu. Lalu Charlie mendengar suara misterius. "Sini, cepat, ayo." Charlie seakan-akan terhipnotis oleh suara misterius itu dan berjalan ke arah suara itu. "Ada apa ini? Aku sangat ingin mengikuti suaranya." Lalu Charlie menggigit kedua jempolnya. Sayap iblis penghalang. Dan seketika itu, muncul sesuatu di kepala Charlie yang membuatnya benar-benar seperti Raja Iblis. "Istriku, apa kau yang memanggilku?" Sepertinya orang biasa nggak bisa bertahan terhadap suara itu. "Istriku." Dan suara itu terus memanggil, "Sini, cepat sini, ayo." Kakek tua itu terus berjalan ke arah suara misterius itu. Sedangkan Charlie mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Cih, kenapa hanya berhasil menggoda seorang kakek tua? Melihatnya pun nggak nafsu. Matilah. Gawat, kakek itu dalam bahaya. Bajingan, berani-beraninya membunuh di hadapanku. Dan dia melempar kakek itu. Sial, udah nggak sempat. Kalau begitu, kau juga mati aja. Dan Charlie berhasil menebasnya sampai terbelah. Tapi Charlie terlihat kelelahan setelah menebasnya. Tapi bukannya kesakitan, hantu itu malah tertawa. "Hehe, akhirnya kau datang. Rasa takut, rasa takut, rasa takut yang paling lezat." Dan Charlie kebingungan melihat tingkah hantu itu. Tapi dia malah senang dan tertawa. "Hehe, karena kau begitu kuat, kita bermain lebih lama lagi aja." Pisau langit pengacau, tahap kedua. Kunci hitam, buka. Dan api dari pisaunya mulai berubah warna menjadi hitam, lalu Charlie menebas hantu itu. "Hehe, takut nggak?" Hantu itu terkejut dan kesakitan menerima serangan dari Charlie. Pasien nomor 18 sangat kesakitan, energi hantu plus 99. Tubuhku yang baru aja pulih. Pasien nomor 18 menangis sedih, energi hantu plus 99. Dan Charlie menambah kekuatannya sampai hantu itu perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang. Pasien nomor 18 hancur, energi hantu plus 99. Terlihat serangan Charlie sangat kuat sampai menghancurkan area. "Sakit banget, kepalaku hancur." "Ah, jangan pikir kau bisa membunuhku dengan begini." Lalu hantu itu tangannya mulai berubah. Dan punggungnya mengeluarkan sesuatu seperti duri. Dan dia mengaum dengan sangat keras. Tebasan yang nggak berefek padanya. Hantu itu mulai menyerang Charlie, tapi Charlie langsung bergerak cepat ke belakang hantu itu. Tapi Charlie salah langkah karena hantu itu mempunyai ekor besar yang panjang dan kuat, sehingga dia terkena serangan hantu itu dan terlempar sangat jauh. "Nggak menyangka kan, aku diam-diam punya ekor, hahaha." Tapi Charlie nggak kenapa-napa dan gantian dia yang menyerang hantu itu dengan bertubi-tubi. Hantu itu tak tinggal diam dan menyerang Charlie, tapi Charlie mampu menahannya. Gantian Charlie menyerang hantu itu dengan pisaunya, tapi hantu itu juga bisa menahannya. "Hehe, coba jurus ini. Gelombang pembunuh sayap iblis." Dan serangan Charlie mampu menembus tubuh hantu itu. "Nggak pulih, sepertinya jurus ini berguna. Sayangnya hanya bisa digunakan satu kali. Jangan bergerak dan tunggu aku membunuhmu." Dalam hati Charlie, "Gawat, aku lupa dia punya jurus ini. Aku mulai kehilangan kesadaran, aku harus bertahan." Pisau langit pengacau, pedang menjadi tinju, lalu Charlie memukul dirinya sendiri. "Hehe, tinju ini menyenangkan banget. Kau juga coba aja." Gatling pengacau. "Nggak peduli kau pulih berapa kali, aku akan menghancurkanmu lagi. Sampai jiwamu hancur total." "Ah, kalau terus begini, aku pasti akan mati. Karena bagaimanapun tetap akan mati."
Kalau begitu, mati bersama aja. Charlie yang melihat itu sangat terkejut. Apa-apaan ini? Dengan tersenyum hantu itu menjelaskan kalau dia mengubah energi hantu terakhirnya menjadi kutukan untuk Charlie. Dan Charlie akan terkena semua penyakit yang dia punya, jiwa Charlie juga tidak akan bisa terbebas. Tapi Charlie langsung membunuhnya. Pasien nomor 18 setengah hantu ganas mati, energi hantu plus 99. Lalu Charlie berpikir kalau hantu itu sangat cerewet, karena dia tahu trik seperti ini tidak berguna padanya. Masa perubahan siluman berakhir. Lalu Charlie berubah kembali ke wujud aslinya. Tiba-tiba Charlie merasakan sakit pada lehernya dan muncul angka 18. Lalu dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan dia berpikir, kalau ini adalah kutukan dari setengah hantu ganas. Setelah itu dia membuka mulutnya. Dan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya untuk mengorek tenggorokannya. Lalu dia merasakan sesuatu, dan dia memuntahkan banyak cairan coklat dari mulutnya. Ternyata itu adalah belatung-belatung yang sangat banyak. Setelah memuntahkan belatung-belatung itu, Charlie merasa jauh lebih enakan. Dan dia tahu kalau yang membuat kutukannya dibunuh, maka kutukannya akan tercabut. Lalu Charlie terduduk, dan akan meminta Hellman untuk mengurusnya dulu. Setelah itu Charlie melihat sesuatu yang terbang ke arahnya. Dan Charlie tahu kalau itu adalah sobekan baju hantu tadi. Lalu Charlie melihat sebuah kertas yang berada di sobekan baju itu. Setelah dilihat ternyata itu adalah surat rumah sakit, gedung bangsal nomor 7. Nama, Yuvan Leno, nomor 18. Penyakit, gangguan kognitif, rincian penyakit, pasien merasa dirinya menderita puluhan penyakit yang berbeda, pernah batuk sampai mengeluarkan isi ususnya, tidak membaik setelah pengobatan. Gangguan kognitif, apa ada penyakit seperti ini? Pasien awalnya bukan hanya dirinya sendiri yang merasa sakit, tapi juga merasa orang lain sakit. Pasien memasukkan adiknya yang demam ke dalam kulkas untuk menurunkan suhu tubuhnya dan adiknya mati kedinginan. Dan Charlie berpikir sepertinya prinsip kutukan hantu ini adalah membuat orang lain memiliki gangguan kognitif. Membuat orang merasa dirinya sendiri sakit sehingga tubuhnya bereaksi. Pasien dipindahkan ke rumah sakit kami dan memiliki perkembangan yang bagus. Kesimpulan penyakit, yang sakit aku, atau kita. Sambil berjalan Charlie berkata, perkembangan yang bagus, apakah penyakitnya bertambah parah, atau kekuatan hantunya bertambah kuat? Rekam medis, rumah sakit, gedung bangsal nomor 7. Nama, Charlie Jensen, nomor 18. Penyakit, gangguan kognitif. Setelah membaca itu Charlie bingung, kenapa nama di surat itu berganti menjadi namanya. Selain itu, Charlie juga bingung apa maksud gedung bangsal nomor 7 ini. Aplikasi neraka. Menurut tebakan yang dapat dipercaya, tulisan darah pada rekam medis gedung bangsal nomor 7 adalah hitungan mundur. Setelah kembali menjadi 0, akan masuk ke gedung bangsal nomor 7. Orang yang masuk tidak akan keluar lagi. Orang ajaib yang dipilih untuk kasus ini hanya level C+, yang menunjukkan bahwa level hantu di gedung bangsal tidak tinggi, tidak ada yang di atas baju darah. Setelah mengetahui itu, Charlie melempar kertas itu, karena dia berpikir pasti nanti juga ada jalan keluarnya. Dengan mengandalkan sistem, tidak susah untuk mencapai tingkat kekuatan baju darah dalam sebulan. Lalu tiba-tiba orang Hellman yang datang menghampiri Charlie. Dan orang-orang Hellman itu memberikan hormat kepada Charlie. Hellman menguasai cara cepat untuk menyegel hantu ke dalam tubuh, menggunakan kekuatan hantu untuk melawan hantu, tapi memilih pasukan elit dengan kekuatan mental terkuat pun, angka kematiannya masih 90%. Sepertinya tingkat kematian pengurusnya nggak lebih rendah daripada orang ajaib. Karena tingkat eliminasi yang begitu tinggi, Hellman juga selalu kekurangan orang. Setelah itu Charlie melewati salah satu orang Hellman sambil berkata, kalau di dalam jadi kacau karenanya, dan Charlie meminta maaf merepotkan mereka. Dengan wajah datarnya, wanita itu memberi pujian kepada Charlie karena telah membasmi begitu banyak hantu sekaligus. Setelah itu mereka pun berpisah, dan orang Hellman akan mengurus mayat hantu yang dibunuh Charlie, sedangkan Charlie, dia pulang ke rumahnya. Setelah sampai ke depan rumahnya, Charlie mencium bau yang sangat enak. Lalu Charlie masuk ke dalam rumahnya, sambil berpikir kalau Hera pasti sedang memasak. Aku datang tanpa diundang, Kak Hera seharusnya tidak keberatan kan?
Setelah itu Charlie melihat Hera yang ada di depannya. Dan Hera yang mendengar suara Charlie, Hera berbalik badan, dan meminta Charlie untuk makan bersama. Setiap hari kau pergi pagi dan pulang malam. Aku masak sedikit untuk menambah nutrisimu, dijamin kau akan jadi berenergi. Aku juga nggak perlu sekuat itu, aku takut mimisan. Begitu ya, ya udah, masakannya udah siap. Ayo makan, wah, banyak banget. Kalau begitu, Kak Hera, aku nggak sungkan lagi. Lalu Hera terkejut melihat tangan Charlie, karena tangan Charlie sangat besar. Apakah semua pengusir hantu sangat memperhatikan olahraga? Haha, enggak juga. Dalam hati Charlie, Kak Hera mau melakukan apa? Akhirnya dia udah mau turun tangan padaku. Lalu Hera bertanya, apakah Charlie punya pacar? Kak, aku masih mahasiswa tahun kedua, mana mungkin punya pacar? Lalu Hera berkata kalau dia kenal seorang cewek yang sangat cantik, apa Charlie mau dikenalkan dengannya? Tapi Charlie menolaknya karena dia sibuk, dan meminta Kak Hera bicarakan itu lagi nanti. Benar juga, ayo makan. Setelah makan Charlie merasa sangat kenyang. Lalu dia duduk di sofa, dan besok dia berniat untuk pergi ke villa grup Zafar. Karena dia tahu jelas ada yang aneh pada Simon, lalu Charlie memanggil sistem. Setelah muncul, Charlie meminta sistem untuk memperlihatkan poin miliknya. Tuan, Charlie Jensen. Energi hantu, 1026. Kartu siluman, peri rusa. Sambil membersihkan giginya, Charlie berpikir, pasti ada sesuatu dengan Simon. Jadi Charlie akan bersiap-siap sebelum pergi, dan juga, kalau melawan Simon dengan kartu siluman bintang 2, bukankah agak berlebihan? Sistem, undi 2 kartu siluman bintang 1, lalu sistem memutar mesinnya. Setelah itu Charlie mendapatkan kartu siluman bintang 1, prajurit banteng. Kartu siluman bintang 1, prajurit hiu. Keesokan paginya, dengan langit yang cerah. Terlihat orang-orang yang akan memasuki bus, dan di sana juga ada Charlie, tapi baru juga datang, Charlie sudah dipanggil seseorang. Ternyata yang manggil Charlie adalah Joel, dan Joel meminta Charlie untuk menghampirinya. Setelah itu Charlie berkata, "Hei, biasanya kau tidak datang ke kelas, tapi di saat ada keuntungan, kau langsung datang." Mendengar itu, Joel melempar permennya ke kepala Charlie. Lalu dia menjelaskan kalau dia datang karena takut kalau Charlie dijebak oleh Simon, jadi dia akan melindungi Charlie. Apalagi, ini adalah tempat berburu cewek cantik, lalu cewek-cewek itu meninggalkan mereka, karena mereka melihat kalau Simon sudah datang. Dan Simon yang melihat cewek-cewek itu menghampirinya, dia menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap, karena mereka akan segera berangkat. Simon juga menambahkan, kalau minuman dan camilan di bus boleh dinikmati sesuka hati. Lalu Charlie menyadari kalau jejak tangan hantu yang berada di belakang Simon menjadi lebih pudar. Charlie juga berpikir kalau keluarganya pasti mencari orang hebat untuk bisa membantunya menyingkirkan kutukan. Tapi dia bingung kenapa Simon mengajak orang-orang pergi ke rumahnya di saat kutukannya belum selesai disingkirkan, dan dia berpikir kalau hal ini tidak sederhana. Lalu bus itu mulai berangkat menuju villa grup Zafar. Setelah sekian lama, mereka semua sudah sampai di tujuan. Dan bus itu mulai berhenti, lalu mereka semua mulai turun dari bus. Dan di sana terlihat ada kolam berenang dan tempat santai. Selain itu di sana juga ada air mancur, dan mereka yang melihat itu sangat kagum, tapi Charlie hanya melihatnya dengan datar. Setelah itu Simon menyambut mereka semua, lalu Simon juga mempersilakan mereka semua untuk berkeliling, dan juga meminta mereka semua untuk tidak sungkan. Lalu tiba-tiba datang seorang pelayan yang meminta mereka semua untuk mengikutinya ke tempat menginap, untuk menaruh barang bawaan mereka, lalu setelah itu mereka akan makan malam. Mendengar itu Pak dosen sangat berterima kasih, tapi pelayan itu menghiraukan Pak dosen, dan menyuruh mereka semua untuk mengikutinya. Setelah itu mereka sampai di jembatan, dan mereka sangat kagum karena melihat danau yang indah, selain itu di sana juga ada villa yang sangat besar. Sedangkan Charlie yang melihat sekelilingnya dia merasa aneh, karena jembatan dan airnya terlalu bersih. Tapi tiba-tiba ada yang menepuk kepala Charlie, ternyata itu adalah Joel. Lalu Joel meminta Charlie untuk tidak bengong, dan Joel menyuruh Charlie untuk cepat, karena Joel takut kamar di dekat danau akan direbut oleh orang lain. Setelah itu pada sore harinya, terdengar suara orang yang sedang bermain, "Ayo bertaruh,
yang jumlah lompatan batunya paling banyak menang. Hehe, 1 kali lebih banyak darimu. Aku udah bersabar seharian, cepat akui kekalahanmu. Jangan buru-buru, Edgar belum lempar, hei, sekarang bertanding melempar batu di air. Ucap Joel, dan setelah itu, Edgar menggenggam batunya dengan kuat, dan langsung melempar batu itu dengan sekuat tenaga, sampai lemparan batu itu melewati danau, dan menabrak pohon di sebelah danau. Setelah itu mereka berdua yang melihat itu sangat kaget. Aduh, aku juga 1 kali lebih sedikit dari Charlie, aku mengaku kalah, ucap Edgar, dan Charlie yang mendengar itu hanya terdiam, lalu Charlie menghampiri Joel dan menyuruhnya untuk memanggilnya Tuan. Tadi terlalu banyak minum air, aku mau kencing. Joel sialan. Setelah itu Joel sudah sampai di toilet. Tapi dia mendengar suara di dalam toilet itu, lalu dia mencoba untuk menguping, karena dia berpikir itu adalah suara orang yang sedang bercinta. Tapi setelah menguping, ternyata Joel mendengar seseorang yang sedang mencari tempat untuk mengubur seseorang yang telah mereka bunuh. Kalau tidak menemukan tempat untuk menguburnya, mereka berniat untuk langsung membuangnya ke danau untuk dimakan hantu air. Dan Joel yang mendengar itu langsung berlari secepat mungkin. Setelah itu Joel melihat Edgar dan Charlie yang ada di sana. Lalu Charlie meminta Joel untuk mengatakan siapa yang menindas dirinya, karena Charlie sangat senang ketika Joel ditindas. Tapi dengan panik Joel berkata kalau di toilet ada yang aneh. Charlie yang mendengar itu meminta Joel untuk menjelaskan detailnya. Lalu Joel menjelaskan, kalau dia mendengar ada orang yang mau membunuh seseorang, tapi saat Joel melihat dari bawah dia tidak melihat seorang pun di toilet. Bahkan pintunya tidak dikunci, tapi saat dia sedikit mengintip, dia sangat kaget dan gemetar ketakutan, karena dia melihat banyak darah yang berada di tembok. Dan sambil tersenyum Edgar menakut-nakuti kalau Joel mungkin saja diincar oleh hantu. Selain itu Charlie juga memberi pujian karena Jeon langsung bertemu 2 hantu. Kalian enak banget ngomongnya, coba aja kalau itu terjadi pada kalian. Melihat Joel yang sangat kesal Charlie menenangkan Joel, mereka berdua begitu tenang karena mereka yakin bisa mengatasinya. Apa, kau juga bisa mengusir hantu, ajarilah aku. Charlie, tuanku. Bocah, bukankah hanya ada 2 hantu yang mau membunuhmu malam ini? Kau lompat ke danau aja sekarang agar mereka kaget. Sialan, kenapa kau selalu bicara sembarangan? Setelah itu Edgar menyuruh Charlie untuk jangan bercanda lagi, karena hantu jahat hanya akan menyerang ketika orang sedang lengah. Jadi Edgar menyuruh Joel untuk bersenang-senang sampai pagi. Tapi Joel bertanya, apa setelah melewati malam, dia akan aman? Mendengar itu dengan tersenyum Edgar berkata, kalau malam ini mungkin Joel harus bangun terus, karena kalau diincar hantu dia tidak bisa bebas seumur hidup. Pilihannya hanya mati dibunuh atau mati kelelahan, jadi bagaimanapun juga aku akan mati. Lalu Charlie menenangkan Joel, aduh, tenang aja, ikuti kami, kau nggak akan mati. Karena hari mulai sore, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke villa, dan di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu seorang pelayan yang sedang membersihkan jembatan. Charlie menghampiri pelayan itu dan menggodanya, tapi pelayan itu kaget. Dan sapunya terlempar ke danau. Ketika Charlie mau membantunya mengambil sapu itu, pelayan itu menghentikan Charlie untuk menyentuh air danau itu. Pelayan itu menjelaskan kalau pernah ada seorang cewek yang mati di danau, dan setelah itu ada beberapa orang lagi yang mati. Kalau ada yang menyentuh air danau itu, maka akan jatuh dan mati tenggelam. Dan benar saja, sapu yang tadi tercebur itu langsung dibawa masuk ke dalam air sampai tak terlihat lagi. Kalau begitu, ayo bertukar nomor, aku ganti uang sapunya. Ah, oke, ternyata nama pelayan itu adalah Delia Sanur. Tapi kenapa yang tertulis di kartu namanya Gina Lofi? Aku orang baru, kartu nama di bajuku adalah milik orang sebelumnya. Dan Charlie terdiam kebingungan. Sebelumnya, aku dengar Gina dan staf lainnya melakukan kesalahan dan dipecat. Tapi semua orang diam-diam bergosip bahwa mereka berdua bukan dipecat. Joel menyela, kalau bukan dipecat, bisa apa lagi, mati. Dan Delia terlihat ketakutan. Bagaimana kau bisa tahu mereka mati? Tiba-tiba ada yang menegurnya. Delia, kalau kau bermalas-malasan lagi saat bekerja, kau akan dipecat. Harap dimaklumi, dia adalah pelayan baru, masih kurang berpengalaman.
Tapi Charlie menghiraukannya dan memutuskan untuk pergi. Mereka bergumam, hantu perencana di toilet, hantu air di danau, staf menghilang. Masih ada berapa lagi rahasia di villa ini? Di malam harinya, aduh, kenapa kau cemburu terus, curigaan begitu, tahu begitu aku cari pacar di kampusku aja. Dia mengundang semua orang ke sini, bukan hanya aku. Kenapa kau nggak percaya? Aku nyalakan video call, kau lihat aja. Dan dia memperlihatkan seisi ruangan. Lihat, mana ada orang, hanya aku sendiri. Atau, kau mau lihat yang lain, tapi cowoknya melihat sebuah mata di belakang cewek itu. Apa yang ada di belakangmu? Dan ceweknya melirik ke belakang, tapi dia nggak menemukan apa-apa. Nggak ada apa-apa, kalau kau menakutiku lagi, aku mau putus. Cowok bajingan, kenapa malah ditutup? Lalu cewek itu mendengar sesuatu. Setelah dilihat, ternyata di luar ada bibi pelayan yang sedang mengambil sampah. Tapi cewek itu melihat ada yang aneh dengan leher bibi pelayan itu. Dan cewek itu terkejut, karena bibi itu membalikkan kepalanya ke belakang dan berkata sambil tersenyum. Apakah kau perlu layanan kamar? Dan sebelum lanjut, Mimin minta maaf karena setelah Mimin perhatikan, lanjutannya beda cerita. Cerita ini kan tentang hantu, tapi malah nyambung sama cerita zombie. Mimin nggak tahu ini manhwa nyasar dari server mana, tapi Mimin akan lanjutin pakai yang bahasa China-nya, jadi mohon maaf kalau kata-katanya ada yang salah atau nggak nyambung, mohon pengertiannya. Mimin ulang dari sini aja. Lalu cewek itu mendengar sesuatu, setelah dilihat, ternyata di luar ada bibi pelayan yang sedang mengambil sampah. Tapi cewek itu melihat ada yang aneh dengan leher bibi pelayan itu. Dan cewek itu terkejut, karena bibi itu membalikkan kepalanya ke belakang dan berkata sambil tersenyum. Apakah kau perlu layanan kamar? Dan tentu saja, cewek tadi langsung kembali ke kamarnya dan bersembunyi. Tapi karena pintunya nggak ditutup, hantu bibi pelayan itu masuk sambil membetulkan kepalanya. Jika kamu nggak mengatakan apa-apa, aku masuk ya. Dan cewek itu bersembunyi di balik meja. Sedangkan Charlie, Joel dan Edgar mengintip dari pintu. Joel kebingungan, apakah perlu pelayan itu masuk ke kamar untuk membersihkan sampah? Edgar menjawab, kalau yang dia kumpulkan bukan sampah, melainkan nyawa manusia. Lalu Joel kebingungan kemana Charlie pergi. Sedangkan hantu pelayan itu terus mencari di mana cewek itu sembunyi sambil tertawa cekikikan. Dan dia menemukannya. Hehehe, ternyata kau bersembunyi di sini. Sambil tertawa, hantu pelayan itu mau membungkus sampah yang ada di depannya, tapi kantong plastiknya nggak muat karena sampah itu terlalu besar. Lalu dia berniat akan meremasnya sampai hancur agar bisa dimasukkan. Tapi tiba-tiba Charlie datang dan mengageti hantu itu. Hai, cewek cantik. Bibi ruang tamu kaget, energi hantu plus 50. Hei, pelankan suaramu, apa kamu punya sopan santun? Bibi, kamu diam-diam masuk ke kamar temanku, apa kamu iri dengannya? Bibi keriput dipenuhi dengan rasa cemburu, energi hantu plus 30. Bibi, sebaiknya kamu berhenti berpikir terlalu banyak, kalau kamu ingin lebih cantik dari teman sekelasku. Cewek itu menyela, Charlie, bisakah kamu lebih serius? Tapi Charlie menghiraukannya, kamu mungkin harus berubah pikiran. Hantu itu kebingungan. Tapi, dia langsung tersenyum. Lalu dia melepaskan kepalanya. Harus berubah pikiran, apa kamu yakin? Tapi bukannya takut, Charlie malah mengambil kepalanya. Tentu saja yakin. Lalu dia langsung menendang kepala itu, pergi sana. Kepalanya terlempar sangat jauh keluar villa. Dan tubuh hantu itu mulai tumbang. Ih, menakutkan banget. Jangan takut, aku ada di sini, hehehe. Pada saat yang sama, kepala hantu bibi pelayan itu terpental ke danau. Dari mana datangnya bocah liar itu? Saat aku kembali, tapi perkataannya terhenti ketika kepala hantu itu terlilit sesuatu. Lalu ditarik masuk ke dalam air dan akhirnya tenggelam. Sedangkan tubuh hantu pelayan itu hendak mencengkram mereka berdua. Tapi tiba-tiba berhenti di hadapan cewek itu. Dan tiba-tiba terkapar di lantai. Hehe, aku pikir bisa bersenang-senang lebih lama. Bibi kamar tamu, hantu jahat, mati, energi hantu plus 99.
Setelah itu Charlie sangat senang karena dia mendapatkan 300 lebih energi hantu dari hantu jahat biasa. Lalu Charlie terkejut karena Edgar dan Joel datang di saat yang nggak tepat. Dan Edgar memberikan pujian kepada Charlie karena dia sangat hebat dalam menghabisi hantu. Sedangkan Joel juga memberikan pujian kepada Charlie karena Joel mendapatkan pelajaran baru dalam merayu cewek. Mendengar itu dengan percaya diri Charlie berkata kalau semua itu gampang. Setelah itu, cerita berpindah ke aula utama villa. Dan terlihat orang-orang yang sedang berkumpul. Lalu Charlie yang mendengar di luar sangat berisik, dia memutuskan untuk keluar. Ternyata di sana berisik karena ada salah satu orang yang berkata kalau temannya menghilang. Pak dosen bertanya kenapa Celia Charnan bisa menghilang. Lalu wanita itu menjelaskan kalau dia dan temannya saat itu sedang jalan-jalan di sekitar. Dan di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang tukang kebun yang sedang memotong ranting pohon. Setelah itu tukang kebun itu tersenyum kepada mereka. Dan temannya yang melihat itu sangat tersepona. Lalu Celia bilang dia mau lihat sendiri sebentar, jadi mereka pergi duluan. Dia pura-pura suka berkebun, padahal cuma mau melihat cowok ganteng. Setengah jam kemudian, mereka kembali lagi. Tapi Celia dan tukang kebun itu menghilang. Mereka juga udah meneleponnya, tapi tidak diangkat. Mendengar itu, Pak dosen jadi panik, dan meminta tolong pada pelayan untuk menemukan tukang kebun itu. Tapi pelayan itu menjawab kalau di villa nggak ada tukang kebun. Mana mungkin nggak ada, emangnya yang kami lihat itu hantu. Hantu apanya? Jangan sembarangan bicara, tapi kami jelas-jelas melihatnya. Setelah mendengar itu, Charlie berniat untuk pergi, dan Joel yang melihat itu bertanya kemana Charlie akan pergi. Tapi Charlie mengabaikannya dan dia pergi sendirian. Setelah itu terlihat sebuah kebun di rumah kaca. Dan terlihat ada tangan yang berbunga di sana. Ternyata itu adalah Celia yang dibuat seperti sebuah tanaman. Dan Celia meminta tolong, tapi tukang kebun itu mengabaikannya. Lalu menyuruh Celia untuk diam. Dan meminta Celia jangan berisik karena semua orang sedang tidur. Setelah itu tukang kebun itu memotong sebuah bunga yang ada di atas tengkorak manusia. Tapi bunga itu mengeluarkan darah. Dan darah itu mengenai tulang tengkorak yang ada di bawahnya. Lalu tiba-tiba tukang kebun itu mendengar suara. Ternyata itu adalah suara manusia kaktus yang terbangun. Setelah itu, tukang kebun itu menghampiri Celia dan berkata kalau Celia sangat bandel, sampai si kaktus terbangun. Lalu tukang kebun itu bernyanyi sambil menghampiri si kaktus. Setelah tukang kebun itu melihat salah satu tangan si kaktus, dia berpikir kalau ada salah satu cabang yang berlebih. Dan dia langsung memotong tangan si kaktus. Setelah itu dia mendekatkan wajahnya lalu tersenyum di hadapan si kaktus. Dan dia mengusap air mata si kaktus sambil berkata, kalau si kaktus sekarang sudah terlihat seperti staf tercantik di villa. Lalu tukang kebun itu melirik Celia karena sekarang adalah gilirannya. Dia melihat kaki Celia yang terlihat mengganggu, yang membuat kesan keseluruhannya jadi rusak. Lalu tukang kebun itu menyayatnya sampai terpotong. Dan dia memasukkan kawat tembaga di mulut Celia untuk mengganti kakinya. Karena menurutnya ada cabang yang berlebih juga, dia memotongnya. Dan dia memandangi hasil karya seninya. Menurutnya, sekarang Celia udah lebih bagus dari yang tadi. Di sisi Charlie, dia sudah mengelilingi hampir seluruh villa, tapi dia belum menemukan Celia. Lalu dia seperti memasuki dunia lain. Charlie kebingungan karena dia seperti kembali ke tempat yang pernah dia lewati, dan dia berpikir kalau ini adalah labirin hantu. Tak mau ambil pusing, dia mengaktifkan mata silumannya. Dan Charlie melihat di belakang pohon itu ada cahaya. Dan setelah mendekat, Charlie melihat rumah kaca, dan memuji hantu yang membuatnya karena cukup ahli dalam bersembunyi. Setelah masuk, Charlie terkejut melihat selera hantu yang membuat tanaman seperti itu. Dan Charlie melihat Celia yang diubah menjadi tanaman. Dan Celia menangis seakan-akan dia memberitahu Charlie untuk menyelamatkannya. Karena mendengar sesuatu, hantu tukang kebun itu melirik ke arah Celia. Tapi dia melihat ada yang aneh dengan tanamannya. Lalu dia mendekati salah satu tanaman di sana. Karena tanaman itu sedikit bergeser. Setelah itu dia langsung menggeser kembali tanaman itu. Dan menyuruh tanaman itu untuk diam dan jangan bergerak.
Tapi tiba-tiba tukang kebun itu mendengar sesuatu lagi. Tukang kebun bingung, energi hantu plus 15. Lalu tukang kebun itu melihat seseorang yang di perutnya muncul sebuah bunga. Dan tukang kebun itu bingung karena dia sudah merawat setiap pot dengan baik. Tapi dia tidak tahu kenapa yang ini malah bermutasi. Setelah itu tukang kebun itu memutuskan untuk memotongnya karena bunga itu sangat jelek. Dan dia juga berpikir kalau di dalam perutnya pasti penuh dengan akar menjijikan. Dan tukang kebun itu sudah bersiap untuk memotong bunga yang ada di perut Charlie. Tapi sebelum dipotong, Charlie bersiap untuk berubah, karena dia berpikir kalau tidak melawan, ususnya akan dipotong oleh tukang kebun itu. Dan akhirnya bunga yang ada di perut Charlie terpotong. Tapi tukang kebun itu tercengang karena Charlie mengeluarkan aura merah. Dan dia yang melihat itu terdiam. Tukang kebun merinding, energi hantu plus 50. Dan tukang kebun itu dibuat kaget. Karena melihat di pusar Charlie muncul sebuah tanduk. Tapi ternyata itu adalah banteng yang muncul. Lalu Charlie akan segera berubah menjadi prajurit banteng. Dan setelah itu Charlie mengeluarkan tanduk di kepalanya. Nggak hanya itu, Charlie juga memunculkan sebuah duri dari tangannya. Mendapatkan kekuatan secara acak, tinju iblis jarak jauh. Setelah itu Charlie menyerang ke arah tukang kebun. Dan tukang kebun tidak sempat untuk menghindar. Sampai akhirnya dia terkena serangan Charlie dengan telak. Sampai-sampai menghempaskan tukang kebun dan mengenai semua tanaman yang ada di belakangnya. Lalu dia melihat ke belakang, dan seketika itu dia sangat kaget karena melihat semua tanamannya terjatuh. Dia sangat marah kepada Charlie karena sudah merusak tanamannya. Lalu dia mulai mengeluarkan aura hantu ke guntingnya. Dan dia berniat untuk menggunting Charlie. Setelah itu mengulitinya sedikit demi sedikit. Lalu dia akan menjadikan Charlie sebuah pupuk. Dengan wajah meremehkan, Charlie berkata kalau gunting yang tukang kebun gunakan sangat besar dan membuatnya sangat takut. Dan tukang kebun yang mendengar itu berkata kalau sekarang Charlie sudah terlambat untuk merasa takut. Lalu terlihat kebun rumah kaca itu yang hening. Dan tiba-tiba meledak sampai menembus rumah kaca itu. Tapi tidak hanya itu, ternyata tukang kebun itu juga ikut terpental keluar. Dan Charlie juga ikut keluar dari kebun rumah kaca itu. Lalu Charlie berpikir kalau dia bertarung di dalam, bisa gawat karena akan melukai Celia. Lalu Charlie mulai menyerang kembali. Dan tukang kebun itu menahannya menggunakan gunting yang dia punya. Lalu tukang kebun itu tersenyum sambil mengeluarkan akar dari guntingnya. Dan Charlie yang melihat itu sangat panik. Karena tangannya akan terkena akar dari tukang kebun. Dan langsung menghempaskan tukang kebun ke belakang. Setelah itu Charlie bersyukur karena akarnya tidak masuk ke tangannya, dan Charlie berpikir, kalau akarnya masuk ke dalam tangannya maka akan gawat. Lalu tukang kebun itu membanggakan gunting serba bisa miliknya, karena Charlie tidak akan bisa menghadapi gunting miliknya menggunakan tangan kosong. Dan dia sangat percaya diri kalau Charlie akan mati kalau terkena serangannya. Lalu Charlie melompat untuk menghindari serangan tukang kebun. Dan Charlie terkejut karena setelah tukang kebun itu memotong, pohon itu langsung memunculkan tunas. Charlie berpikir kalau hantu yang dia temui semakin mengerikan. Setelah itu Charlie memperkuat energi siluman di kedua tangannya. Dan langsung menyerang membabi buta ke arah tukang kebun. Tapi tukang kebun tidak tinggal diam dan langsung membalas menyerang. Lalu terlihat mereka berdua saling mengadu serangan. Dan Charlie berpikir kalau akar digunting tukang kebun itu benar-benar akan masuk ke tangannya. Lalu Charlie langsung menendang tukang kebun menggunakan lututnya. Dan Charlie bertanya-tanya kenapa tukang kebun tidak terpental, padahal dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Dengan tersenyum, tukang kebun menyuruh Charlie untuk melihat kakinya. Ternyata kaki Charlie ditahan oleh akar-akar yang menembus sepatunya. Dan tukang kebun meremehkan Charlie karena dengan kekuatan seperti itu ingin mementalkan dirinya. Setelah itu tukang kebun berkata kalau jangan meremehkannya. Lalu dia memunculkan akar yang sangat kuat dan langsung menahan Charlie. Charlie sangat panik karena dia ceroboh. Dan Charlie langsung dilempar dengan kuat sampai terpental ke rumah kaca. Setelah itu Charlie mengeluarkan darah dari mulutnya. Sial, kenapa aku kembali ke rumah kaca lagi? Aku harus mengalihkan tempat bertarung keluar.
Tapi hantu itu langsung bergegas untuk memotong leher Charlie, dan Charlie mencoba menahan gunting hantu tukang kebun dengan tangannya. Dan dengan sekuat tenaga, Charlie berhasil menghancurkan gunting itu. Lalu dia bergegas lari keluar. Namun hantu tukang kebun itu tertawa, yang menandakan dia punya sebuah rencana. Dan benar saja, beberapa akar pohon mendekatinya. Lalu melilitnya dengan kuat. Tapi Charlie tak tinggal diam. Dia menghancurkan akar itu dengan jurus tornado jarak jauh. Tapi dia terlihat kelelahan, namun tak berhenti sampai situ saja. Beberapa tanaman mendekati Charlie dan menahan pergerakannya. Charlie nggak menyangka hantu itu akan menahan dirinya dengan sandera. Lalu hantu tukang kebun itu mendekati Charlie sambil mengejeknya karena nggak melawan. Sambil memegang Celia, hantu itu udah bisa menebak Charlie takut melukai tanamannya, makanya dia mau keluar terus. Charlie menatap hantu itu dengan penuh kebencian, dan memanggilnya sebagai bajingan. Celia melompat dari vas, lalu menghampiri Charlie. Dan dia mengayunkan tangannya, setelah itu meninju Charlie dengan kuat. Sambil memegang bahu Celia, hantu tukang kebun itu menyuruh Charlie membalasnya, karena dia merasa Charlie sangat hebat tadi. Tapi Charlie hanya terdiam dengan tubuh yang kelelahan. Dan hantu tukang kebun itu mendekatkan wajahnya lalu mengejeknya karena Charlie sekarang dipenuhi dengan luka. Lalu hantu tukang kebun itu mulai membuka sebelah matanya. Dan dia akan mengubah Charlie menjadi tanamannya sehingga Charlie nggak akan terluka lagi. Lalu serbuk dari matanya mulai menyebar ke tubuh Charlie. Dan seketika itu, tumbuh banyak sekali tunas dari wajahnya. Tapi bukannya panik, Charlie malah tersenyum. Hantu itu kebingungan karena Charlie tersenyum. Dia berpikir mungkin Charlie senang menjadi tanamannya. Tapi Charlie bukan senang karena menjadi tanamannya, melainkan dia senang karena waktunya udah tiba. Dan terlihat bulannya berubah berwarna emas. Charlie berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk hantu tukang kebun itu mati. Bulan itu seakan-akan berdengung dan mendengar panggilan Charlie. Charlie berteriak, "Banteng memanggil bulan, sucikan makhluk hidup." Dan bulan itu menembakkan sesuatu ke arah bumi. Hantu tukang kebun sangat terkejut. Hantu tukang kebun merasa dirinya akan segera mati, energi hantu plus 45. Dan serangan bulan itu meledak di rumah kaca, sehingga rumah kaca itu lenyap tak tersisa. Charlie meremehkan hantu tukang kebun, karena cuman terkena sinar bulan aja udah tak berdaya. Lalu Charlie menginjak hantu itu, karena menurutnya seluruh tubuh hantu itu penuh dengan kotoran. Hantu tukang kebun, hantu jahat, mati, energi hantu plus 99. Sedangkan para korban pulih kembali, seakan-akan semua itu hanya mimpi, dan mereka kebingungan, ada yang bingung karena nggak memakai pakaian, ada yang bingung karena masih hidup. Tapi Celia masih belum berubah dan terkapar. Lalu perlahan-lahan semua yang dipasang oleh hantu itu lenyap, dan tubuh yang dipotong mulai pulih kembali. Dan Celia kebingungan karena dirinya kembali seperti semula, dan juga masih mulus bening seperti sebelumnya. Tapi ketika dia mau menggerakkan jarinya, dia nggak bisa menggerakkannya. Dan seperti biasa, Charlie langsung mencari kesempitan dalam kesempatan. Lalu dia menyentuh tangan Celia yang masih nggak bisa digerakkan. Dan akhirnya tangan Celia mulai bisa digerakkan kembali. Lalu Celia memeluk Charlie sambil menangis dan mengucapkan terima kasih. Charlie mengajak Celia untuk kembali dulu, karena teman-temannya sedang mencari Celia. Dan akhirnya mereka berdua kembali dan berkumpul lagi dengan teman-temannya. Pak dosen khawatir, minta penjelasan dan menanyakan keadaan Celia. Celia mengaku bahwa dirinya bertemu dengan pembunuh gila. Mulut Pak dosen dan teman-teman Celia terbuka lebar karena nggak menyangka. Salah satu mahasiswa mengaku beruntung karena dia nggak lihat pembunuh gila itu. Dan yang satunya lagi bertanya pada Celia, apakah Charlie sehebat itu sampai bisa mengalahkan pembunuh gila. Sambil malu-malu, Celia memberitahu mereka bahwa Charlie memang sangat-sangat hebat. Kayaknya Charlie bakalan jadi siluman penakluk cewek nih. Sekali lagi, Pak dosen menanyakan keadaan Celia, dan jika perlu, dia akan membawa Celia ke rumah sakit. Sambil memegang tangan Charlie, Celia menjawab kalau dia nggak apa-apa, dia hanya sedikit capek. Charlie menyela, kalau nggak apa-apa, jangan peluk dirinya, karena dirinya jadi agak canggung.
Dan Celia langsung melepaskan tangan Charlie sambil meminta maaf. Melihat semuanya udah kembali normal, Pak dosen menyuruh mereka mengecek siapa lagi yang nggak ada, dan menyuruh mereka untuk jangan berkeliaran di malam hari. Salah satu mahasiswa berkata bahwa Yorick dan Dallas sepertinya nggak ada. Dan Charlie yang mendengar itu hanya bisa terdiam dengan wajah malas. Karena mereka berdua adalah pengikut Simon, jadi dia agak malas untuk menyelamatkan mereka. Tapi dengan terpaksa Charlie meminta izin kepada Pak dosen untuk mencari mereka berdua. Ternyata Edgar juga ada di sana, dan dia menanyakan apakah Charlie nggak apa-apa pergi sendiri. Charlie mengiyakannya, dan dia juga menyuruh Edgar untuk melindungi para mahasiswa. Dan Edgar menyetujui perkataan Charlie. Setelah beberapa saat mencari, Charlie bertemu pelayan, dan pelayan itu menanyakan Charlie kenapa berkeliaran malam-malam. Charlie memberitahu pelayan itu bahwa dua orang temannya menghilang, jadi dia pergi mencarinya. Pelayan itu sangat terkejut. Dia nggak menyangka kalau ada dua orang lagi yang menghilang. Mendengar itu, Charlie menatapnya dengan tajam dan menanyakan sesuatu. Dengan mengeluarkan mata silumannya, Charlie mengintimidasi pelayan itu dan menyuruhnya menceritakan semua yang terjadi di villa. Pelayan itu gemetar ketakutan. Lalu dia mengaku dirinya juga nggak tahu, karena dia baru dipindahkan ke villa ini 2 bulan yang lalu. Dan Charlie menyuruhnya mengatakan semua yang dia tahu. Dengan keringat deras mengucur di wajahnya, pelayan itu menceritakan semua yang dia tahu. Waktu dia baru datang, ada seorang satpam tua yang berpatroli malam. Suatu malam, saat dia berpatroli, satpam tua itu melihat kasus pembunuhan. Dia berlari dan berteriak ada pembunuh. Tapi satpam di ruang pengawas mengira satpam tua itu sedang jogging, jadi dia nggak menganggapnya serius. Keesokan harinya, satpam tua itu dibunuh di toilet. Karena dia orang tua yang nggak berkeluarga, jadi masalahnya ditutupi. Charlie berpikir kalau di toilet, berarti itu dua hantu yang ditemukan Joel. Charlie bertanya apakah ada hal lain lagi. Pelayan itu mengatakan bahwa sebelum dia datang, dia dengar kalau di villa pernah ada tukang kebun dan 2 buronan yang mati tenggelam. Charlie bertanya kenapa pelayan itu tetap berada di sini. Pelayan itu mengaku bahwa keluarga Zafar menawarkannya gaji 1 miliar rupiah sebulan kalau bekerja di sini. Mendengar itu, Charlie tersenyum. Lalu bertanya apakah pelayan itu nggak takut kalau dia akan mati sebelum menikmati uang itu. Singkat cerita, saat berkeliling, Charlie mencium bau darah yang keluar dari sebuah bangunan. Charlie mencoba memasukinya dan bau darah yang dia cium semakin pekat. Karena nggak ada penerangan, Charlie menyalakan senter dari ponselnya. Lalu dia menelusuri sekitar, dan dia terkejut, karena sepatunya menginjak darah yang masih belum kering. Dan ternyata, darah itu dari Delisa, pelayan yang ditemuinya di jembatan. Charlie mengeceknya, dan Charlie menyadari kalau dia belum lama mati, karena darahnya belum kering. Menurut perkataan Joel, 2 hantu perencana itu akan mengurus setelah membunuh orang. Mayatnya belum sempat diurus, hantu itu seharusnya masih ada di sini. Sambil berjalan ke tangga, Charlie berharap menemukan 2 bocah itu sebelum menemukan hantunya. Charlie berteriak menyuruh Yorick dan Dallas keluar kalau masih hidup, atau setidaknya mengeluarkan suara. Pada saat ini, Dallas sedang mojok sambil ngutak-ngatik ponselnya. Tapi ponselnya nggak ada sinyal. Lalu dia berpikir kalau akan mati jika terus menunggu, jadi dia berniat keluar. Dallas kaget karena melihat hantu di belakangnya. Tapi hantu itu juga kaget karena ada yang menodongkan pisau dari belakang. Ternyata itu Charlie, dan akan menebas hantu itu, tapi hantu itu lari dengan sangat cepat. Hantu perencana kaget. Energi hantu plus 15. Charlie bertanya pada Dallas, kenapa dia belum mati, dan Charlie menyayangkan hal itu. Dallas memeluk Charlie sambil menangis, dia nggak menyangka kalau Charlie mau menyelamatkannya. Tapi Charlie langsung menendang Dallas, karena bajunya jadi basah. Dallas membuang semua harga dirinya, dan bersujud pada Charlie supaya dia dibawa keluar, karena di sini ada hantu. Charlie bertanya apakah Dallas berhadapan langsung dengan hantunya. Dan Dallas membenarkannya. Dia juga mengaku kalau hantu itu terus mengejarnya dan mau membunuhnya sejak dari toilet, jadi dia berlari sampai ke sini. Dia mengaku akan mati kalau saja Charlie nggak datang.
Lalu Charlie menyuruhnya untuk berbalik. Charlie sudah menduganya, dan Dallas beruntung karena bisa selamat. Charlie berpikir kalau Joel juga beruntung karena bisa kabur tanpa terluka sama sekali. Lalu Charlie melangkah pergi, dan Dallas mengikutinya. Dia bertanya di mana Yorick, tapi Dallas juga nggak tahu, karena waktu itu Yorick menunggunya di luar toilet. Kau banyak banget alasannya. Saat Dallas keluar, Yorick udah nggak ada. Charlie kesal karena masih harus menemukan Yorick, baginya, mereka berdua sangat merepotkan. Lalu Dallas berlindung di punggung Charlie, karena dia sangat ketakutan. Charlie melirik ke arahnya, dan Dallas merasa malu karena wajah Charlie sangat dekat. Dan Charlie menendang wajahnya. Sialan, menjauhlah, kau itu cowok, kenapa penakut? Dallas beralasan karena hantu itu benar-benar mengerikan. Mendengar itu, Charlie menyuruh Dallas untuk jangan mengikutinya masuk lebih dalam. Tapi Dallas takut dan menyuruh Charlie untuk jangan meninggalkannya. Singkat cerita, kita dibawa ke toilet. Dallas bertanya buat apa mereka di situ. Charlie menjawab kalau dia mau menunggu. Tak lama setelahnya, Charlie mendengar sesuatu. Dan terlihat di luar ada kabut hijau. Dan ternyata itu adalah dua hantu perencana. Mereka senang karena ada yang datang cari mati, maka mereka nggak akan sungkan lagi. Sedangkan di dalam toilet, Charlie berkata, Dallas, kau udah dengar belum? Seorang murid tahun kedua di sekolah kita membawa pedang naga bulan. Hantu perencana tertarik dengan gosip sekolah, energi hantu plus 16. Dan kedua hantu itu menguping mereka. Astaga, segila itu. Terus cewek itu langsung hantu itu bergumam. Apa yang mereka bicarakan? Kencangkan sedikit suaranya. Hantu perencana tidak sabar, energi hantu plus 20. Terus aku baru tahu, ternyata cewek itu. Dalam hati hantu perencana. Kenapa suaranya selalu menghilang di bagian yang penting? Dallas bertanya apakah Charlie masih bisa tahan. Charlie menjawab kalau dia juga nggak tahan pengen bunuh mereka berdua. Dallas bertanya lagi apakah Charlie punya rencana. Dan dalam hatinya, dia sangat takut kalau hantu itu tiba-tiba masuk. Charlie nggak membutuhkan rencana. Dia mau langsung bunuh aja, dia nggak mau menyisakan satupun. Kedua hantu itu tertawa, hehehe, dia cowok impulsif, mau membunuh, tapi bahkan nggak membuat rencana, orang seperti itu. Lalu Charlie melesatkan pisaunya, dan mengenai mulut hantu itu yang pas ketika hantu itu berkata, cepat mati, dan hantu yang satunya lagi kaget. Ternyata itu bukan gosip, energi hantu plus 60. Dan hantu yang terkena serangan Charlie itu tumbang. Hunter Sly, hantu perencana, hantu jahat, mati, energi hantu plus 99. Hantu yang satunya lagi menyuruh temannya untuk bangun, sedangkan Charlie mengeluarkan tangannya dan mencengkram kepala hantu itu. Lalu hantu itu menyerang Charlie dengan sikutnya. Tapi Charlie berhasil menahannya sebelum mengenai wajahnya. Dan Charlie mencengkram lengan hantu itu dengan sangat kuat, karena dia kesal hantu itu menggunakan jurus seperti itu. Serangan mendadak gagal, hantu perencana panik, energi hantu plus 3. Lalu Charlie gantian menyerang hantu itu sambil bergumam, cuman dapat 3 energi hantu. Dan serangan Charlie mengenai wajah hantu itu dengan telak. Charlie menghajar hantu itu dengan sangat kesal, karena tangan hantu itu dipatahkan pun, nggak dapat banyak energi hantu, dan memanggilnya sebagai sampah. Lalu Charlie berteriak menyuruh hantu itu mati. Dan tinju Charlie sangat kuat sehingga menghancurkan lantai. Tapi ternyata hantu itu berhasil menghindar, dan dia berlari sambil oleng. Setelah asap akibat pukulan Charlie menghilang, Charlie terkejut. Karena hantu itu bisa kabur dengan sangat cepat. Ternyata hantu itu kabur ke atas, dan dia memandangi Charlie. Lalu dia mengeluarkan cakar tajam di kelima jarinya. Hantu itu berjanji akan menebas kepala Charlie karena Charlie udah membuatnya seperti itu. Dan hantu itu mulai mendekati Charlie secara diam-diam. Tapi Charlie menyadarinya dan meliriknya sambil tersenyum. Dengan sangat cepat, Charlie mencengkram kepala hantu itu dan menariknya turun dari langit-langit. Hantu itu keheranan karena dia bisa ketahuan, padahal dia udah bersembunyi di langit-langit. Charlie menjawab, kau pikir mata silumanku ini pajangan doang? Dallas, cepat. Oke, Pak Charlie. Lalu Charlie menusuk hantu itu agar hantu itu bisa bersama dengan temannya.
Dan hantu itu kepalanya terbelah. Jack Judim, hantu perencana, hantu jahat, mati, energi hantu plus 99. Karena udah selesai, Charlie mengajak Dallas untuk pergi. Lalu mereka melihat seseorang. Ternyata itu adalah Yorick, tapi dia bertingkah aneh. Dallas menanyakan keadaan Yorick, tapi Charlie menghentikan Dallas. Lalu Charlie mengaktifkan mata silumannya. Dan Charlie tahu bahwa Yorick udah bukan manusia lagi. Dallas panik dan menyuruh Charlie untuk menolongnya, karena dia tahu Charlie itu hebat. Dan Yorick mengaum seperti zombie. Lalu dia langsung pergi. Sedangkan Dallas bertanya kemana kawannya itu akan pergi. Dan Charlie menyuruh Dallas untuk mengejarnya. Singkat cerita, Charlie dan Dallas mengejar Yorick sampai ke suatu tempat. Tak lama setelahnya, Charlie berhenti mengejar. Tapi dia malah ditabrak oleh Dallas. Dallas, dasar payah. Maaf, aku nggak bisa ngerem. Lalu Yorick menghampiri Charlie. Tapi dia kebingungan, nggak ada di kamar ini. Pasti ada di sana, berhenti, jangan kabur. Dallas bertanya-tanya, Yorick sedang menyuruh siapa untuk berhenti, karena dia nggak melihat apa-apa. Charlie menjawab kalau Yorick pasti udah masuk ke aturan hantu, dia juga berpikir kalau Yorick akan terus berlari sampai dia mati. Lalu Charlie meminjamkan pisaunya kepada Dallas untuk melindungi diri. Dan Charlie pergi sambil menyuruh Dallas untuk tetap di sana. Nggak lama setelahnya, Dallas mendengar suara langkah kaki seseorang. Dan Dallas berteriak, siapa itu? Ternyata itu adalah Yorick. Dia terlihat kelelahan, dan akhirnya terjatuh di hadapan Dallas. Kau mengerikan, kerasukan pun juga harus istirahat sebentar. Lalu ada yang berkata, mana mungkin bisa istirahat? Kalau istirahat, bagaimana bisa menangkap pelakunya? Bocah, kau juga ikut aja. Dan Dallas sangat kaget sampai terjatuh, dan dia menyuruh hantu satpam itu untuk jangan mendekat. Lalu dia langsung melempar pisaunya, tapi hantu satpam itu bisa menghindarinya. Hantu satpam itu tertanya, kenapa Dallas nggak bertenaga, padahal dia terlihat kekar. Charlie menjawab sambil menodongkan pisaunya. Karena kalau dia bertenaga, aku nggak bisa menghadapinya. Lalu Charlie menebasnya. Kau si satpam yang dicelakai hantu itu kan, bukannya mati dengan tenang, malah menjadi hantu dan mencelakai orang. Tapi hantu satpam itu tersenyum. Charlie kebingungan kenapa dia nggak dapat energi hantu. Lalu hantu satpam itu berteriak. Dan muncul tangan dari lehernya. Kepala hantu satpam itu melompat dan tersenyum. Lalu dia bergegas menghampiri Yorick. Dengan tersenyum, hantu itu menyuruh Charlie untuk menebas, kalau Charlie nggak takut menyakiti temannya. Tapi Charlie menghiraukan dan langsung menyerangnya. Apakah kau manusia? Nggak manusiawi banget. Kau dapat informasi palsu dari mana? Siapa bilang dia temanku? Hantu satpam kalah satu langkah, energi hantu plus 99. Yorick tersadar dan kesakitan di bagian kupingnya. Sedangkan Dallas menanyakan keadaan temannya. Dan Charlie memandangi mereka dan berpikir kalau Yorick udah tertolong. Lalu Dallas meminta tolong pada Charlie untuk membantu Yorick. Tapi Charlie nggak mau menolongnya karena Yorick nggak minta tolong. Mendengar itu, Yorick langsung meminta pertolongan Charlie dan bersumpah akan menjadi budaknya. Karena Charlie sedang senang, maka kali ini dia akan menyelamatkannya. Lalu Charlie mengeluarkan mata silumannya, karena kalau cuman luka biasa, seharusnya nggak sesakit itu. Dan dugaan Charlie benar, ada aura hantu di telinga Yorick. Lalu Charlie langsung mengeluarkan aura hantu itu. Dan Yorick udah merasa nggak sesakit tadi, lalu memuji Charlie karena sangat hebat. Lalu kita berpindah memperlihatkan pelayan yang sedang berlari. Dia lari bukan tanpa sebab, karena ada dua orang lagi yang menghilang, dia mau memberitahu semua orang untuk pergi dari villa. Tapi ketika dia mau melewati jembatan, dia dihadang tanaman air yang melilit tubuhnya. Sebelum dia meminta tolong, mulutnya langsung dibungkam oleh tanaman air. Dia bergumam, sial, aku baru aja jadi karyawan resmi bulan ini, aku bahkan belum dapat gajinya. Kenapa aku sial banget, nggak dapat 1 miliar, malah mati. Tapi, ketika dia mulai ditarik masuk ke dalam air, tangannya dipegang seseorang. Ternyata itu Edgar, dia mengetahui ada yang nggak beres karena tiba-tiba aura hantu di jembatan menjadi pekat. Lalu dia langsung menarik pelayan itu. Dan Edgar tersenyum dan menanyakan keadaannya.
Tapi dia langsung lari ketakutan, sedangkan Edgar sedikit kesal karena udah diselamatkan, tapi nggak berterima kasih, menurutnya itu nggak sopan. Lalu tanaman air itu melilit kaki Edgar. Dan Edgar berpikir kalau sekarang bukan waktunya memikirkan ucapan terima kasih. Lalu dia mulai menggunakan jurus tapak suci agung. Lalu dia melompat. Tenang, setara, berpikir. Kosongkan pikiran, tidak berbentuk, tidak ada keinginan. Lalu Edgar menyerang air danau dan memunculkan lambang swastika. Edgar berpikir kalau apakah ini terlalu heboh. Dan terlihat hantu yang mengendalikan tanaman air tadi. Hantu cewek? Ya, aku nggak ahli dalam hal ini. Dan terlihat wujud cewek hantu danau itu yang menatap Edgar. Hantu danau itu mengendalikan airnya untuk naik. Lalu Edgar turun dan berdiri di atas air. Dan mereka berdua bersiap untuk melancarkan serangannya masing-masing. Dan akhirnya mereka bertarung di atas danau dengan kecepatan melebihi manusia biasa. Ketika mereka berdua beradu serangan, Edgar menyuruh hantu itu untuk bertobat. Tapi hantu itu menyerang Edgar, karena dia nggak ada niatan untuk kembali sejak jatuh ke titik seperti ini. Tapi Edgar tentu nggak membiarkan serangan hantu itu mengenainya. Dia menarik kaki hantu itu dan akan menyeret hantu itu untuk kembali. Karena Edgar sok keras, hantu itu marah dan akan menghabisinya sambil mengatai Edgar sebagai cowok brengsek. Lalu dia mengendalikan rambutnya yang seperti tanaman air untuk menyerang Edgar. Edgar sekuat tenaga menghindari tanaman air yang terus-menerus menyerangnya. Tapi karena terlalu banyak, Edgar terdesak. Dan akhirnya mulai dililit oleh tanaman air itu. Karena tak ingin mati, Edgar mengeluarkan sebuah benda dari bajunya. Dan menggunakan benda itu, yang mengeluarkan suara, kekuatan Sakaya tak terbatas. Hantu yang mengetahui benda itu sangat hebat, dia ketakutan dan bertanya-tanya, benda apa itu? Edgar menjelaskan kalau itu adalah mesin pemutar lagu Sakaya yang udah diberkati 108 orang hebat, dan Edgar bertanya apakah hantu itu mengira kalau benda itu hanya mainan. Tapi seketika itu, benda yang dipegangnya berhenti berbunyi. Edgar yang mengetahui itu, langsung lari, dia nggak menyangka baterainya habis, andai saja dirinya tahu, dia akan membawa banyak cadangan baterai. Melihat Edgar kabur, hantu itu tak tinggal diam dan menyerangnya lagi dengan tanaman air di kepalanya. Edgar yang menyadari dirinya diserang dengan teknik itu lagi, dia langsung menggunakan teknik tapak suci Sakaya. Lalu dia menunjukkan jari telunjuknya, dan menghadangnya dengan jimat bumi. Karena daya dorongnya sangat kuat, Edgar memanfaatkan itu untuk naik ke permukaan. Hantu itu yang tak terima Edgar di daratan, dia menyuruhnya untuk kembali ke air. Karena Edgar hanya perlu melindungi para murid, dia nggak berniat bertarung dengan hantu itu karena merasa nggak perlu. Tiba-tiba, dari belakang Edgar ada yang tepuk tangan. Ternyata itu adalah Simon, dan dia nggak menyangka kalau ada orang hebat di antara para sampah itu. Dia juga memperkenalkan orang di belakangnya kalau dia adalah pengurus rumah miliknya. Lalu Edgar memikirkan sesuatu, dan langsung melompat ke arah Simon. Walaupun caranya agak buruk, tapi dia terpaksa akan menyandera Simon jika mau semua murid selamat. Simon sangat panik dan menyuruh pengurus rumahnya yang bernama Pak Carter untuk menolongnya. Dengan secepat kilat, Pak Carter menangkis Edgar. Edgar berpikir kalau kekuatan Pak Carter sangat ganas dan cepat, dia bertanya-tanya dari mana Simon menemukan orang hebat untuk menjadi pengurus rumahnya. Karena beda level, Edgar terpojok menerima semua serangan Pak Carter. Melihat lawannya bisa menggunakan aura hantu, dia bertanya apakah Pak Carter dari sekte pelatih hantu. Pak Carter memuji Edgar karena cukup berwawasan, dia mengaku kalau namanya adalah Carter Sloman dari sekte pelatih hantu. Dengan mengepalkan tangannya, Edgar bertanya apakah Carter nggak takut Hellman dan Mediatrice menghukumnya karena sudah membunuh begitu banyak orang. Carter tersenyum sambil memegang bola yang dia jadikan kalung. Lalu bola itu mengeluarkan sesuatu dan berniat membunuh Edgar biar nggak ada yang tahu perbuatannya. Lalu dari dalam bola itu membentuk makhluk yang sangat aneh. Edgar terkejut karena itu adalah budak hantu. Dia berniat akan membunuh anggota keluarga Korda yang ada di depannya, karena dia akan mendapatkan 500 poin dari Darkom. Lalu dia menyuruh budak hantunya untuk memakan Edgar. Lalu budak hantu itu melompat ke arah Edgar. Tapi Edgar mampu menghindarinya. Ketika budak hantu itu melompat lagi,
Edgar bersiap mengeluarkan jurusnya. Mantra keunikan, singkirkan kejahatan. Ketika budak hantu itu mendekati Edgar, dia terpental karena Edgar udah mengaktifkan mantranya. Tapi walau begitu, budak hantu itu berhasil merobek bajunya. Carter nggak menyangka Edgar udah mendekati level C dengan usia semuda itu. Dia berpikir kalau dia membunuh Edgar, setidaknya dia akan mendapatkan 1000 poin. Lalu dia mengaktifkan jurusnya yang bernama pengorbanan jutaan roh. Lalu budak hantunya menyerap jurus Carter, dan matanya mulai menyala. Lalu budak hantu itu berubah menjadi besar. Sedangkan Edgar menghela nafas. Lalu dia membuka bajunya sambil bertanya apakah dia mau mengeluarkan semua kekuatannya. Lalu dia memperkuat tubuhnya dengan jurus cahaya emas naga. Tatapan mengamuk, semua makhluk tunduk. Di sisi lain, Charlie melihat cahaya emas naga, dia berpikir kalau itu Edgar. Charlie pernah dengar dari Sena tentang dua kelompok utama di dunia orang ajaib, yaitu Mediatrice dan Hellman. Salah satu dari pemimpin di Mediatrice adalah Kuil Naga. Para murid Kuil Naga memiliki sebuah jurus andalan, yaitu cahaya emas naga. Charlie menganggap kalau sepertinya latar belakang Edgar nggak biasa. Sedangkan di sisi lain, Edgar dan budak hantu itu mulai bertarung. Edgar mencoba menyerang duluan. Dia terus-menerus menghajar budak hantu itu, karena dia udah nggak sabar pengen menghajar majikan budak hantu itu. Dengan panik, Simon bertanya pada Carter sekarang harus bagaimana. Carter menjawab kalau Edgar adalah anggota keluarga Korda, dan murid Kuil Naga. Sambil menggigit jempolnya, dia berpikir akan mendapatkan banyak keuntungan kalau berhasil membunuhnya. Lalu dia mengarahkan darahnya ke budak hantunya, biar Edgar merasakan hebatnya pengorbanan darah. Lalu darahnya mengenai budak hantu. Dan budak hantu itu meninju Edgar dengan kekuatan dari pengorbanan darah Carter. Kini gantian budak hantu itu menghajar Edgar dengan bertubi-tubi. Sehingga Edgar mulai terpojok menahan serangan budak hantu. Dan Charlie berteriak, "Edgar, hati-hati di belakang." Dan terlihat hantu danau itu muncul di belakang Edgar, tapi Edgar menyuruh Charlie untuk nggak usah memperdulikan dirinya, dan meminta Charlie untuk kembali dan melindungi para murid. Dan Charlie mengiyakan ucapan Edgar. Tapi dia malah melompat ke danau. Hantu danau dan Edgar bertanya-tanya perihal apa yang sedang Charlie lakukan. Dan hantu danau itu nggak jadi mengincar Edgar dan berbalik mendekati Charlie. Lalu Charlie menggunakan kartu siluman prajurit hiu. Dan muncul sesosok prajurit hiu di belakangnya. Leher Charlie mulai berubah. Dan giginya menjadi runcing seperti hiu. Mendapatkan kekuatan teknik air kecil. Lalu dia mulai menggunakan teknik yang baru saja dia dapat ke arah hantu danau. Dan Charlie menyuruh hantu danau itu agar memeluk dirinya dan jangan malu-malu. Lalu hantu itu mulai tertarik ke arah Charlie. Dan akhirnya jatuh di pelukan Charlie. Hantu air, Mia Soles, ketakutan, energi hantu plus 30. Charlie memuji hantu itu karena mempunyai rambut yang cantik. Lalu Charlie memakannya dan mengaku kalau dia sangat suka rumput laut. Hantu air itu panik dan menyuruh Charlie untuk melepaskannya. Tapi bukannya dilepaskan, Charlie malah memeluknya dengan semakin kuat. Dan Charlie memberitahu hantu itu kalau sekarang dia udah kenyang. Lalu Charlie melempar hantu itu dengan sangat kuat. Dan hantu itu terpental ke belakang Edgar, dan Edgar nggak menyangka Charlie langsung menghajar hantu itu sampai permukaan air, dia baru tahu kalau Charlie sehebat itu. Tapi sekarang Edgar terkejut. Karena budak hantu itu semakin kuat. Edgar tahu kalau budak hantu itu kekuatannya meningkat pesat setelah mencium bau darah. Dan budak hantu itu mengaum kepada Edgar. Kembali lagi ke bagian Charlie. Tubuhnya mulai dililit sesuatu. Dan sesuatu itu menyeret Charlie masuk semakin dalam. Tapi bukannya takut, Charlie malah tersenyum. Sedangkan hantu air itu tertawa dengan wajah menyeramkan. Hantu itu berkata kalau Charlie nggak bisa kabur darinya. Dan mengatai Charlie sebagai ikan payah. Charlie nggak menanggapi perkataan hantu itu. Dan dia tersenyum karena hantu itu juga bisa berubah bentuk. Dengan wajah mengerikan, Charlie memberitahu hantu itu kalau dia nggak akan sungkan lagi. Seluruh tubuh prajurit hiu diperkuat. Kalau mau mengalahkan monster sepertimu, aku harus menjadi lebih seperti monster daripada kau. Lalu Charlie merobek tentakel hantu air itu. Dan Charlie menyuruh hantu itu untuk bersiap. Hantu itu mengaku nggak takut pada siapapun kalau di dalam air.
Dan tentakel hantu itu mulai menyerang Charlie. Tapi Charlie mampu mencincang tentakel itu menjadi sate gurita. Hantu itu tersenyum karena dia nggak percaya kalau Charlie bisa memotong semuanya. Dan akhirnya, tamparan tentakel pun hantu itu berikan. Lalu Charlie memotong tentakel itu. Tapi sekali lagi Charlie terkena serangan tentakel di perutnya. Dan hantu itu menambah kekuatannya. Dan mulai memojokkan Charlie dengan tentakelnya. Charlie kewalahan menghadapi semua tentakel hantu itu, karena tentakelnya menyerang dari setiap arah, menghadapinya seperti apapun, dia akan tetap terluka. Tak kehabisan akal, Charlie berniat berenang ke dasar danau dan memancingnya untuk menyatukan tentakelnya. Ketika dia mau melanjutkan rencananya, tiba-tiba sistem muncul dan memberitahukan sesuatu. Skill ultimate terbuka. Kondisi prajurit hiu akan berakhir dalam waktu 2 menit setelah skill digunakan, lalu Charlie menekan tombol OK. Dan tentakel hantu itu mulai melilitnya, tapi Charlie tetap santuy dan berkata dalam hatinya. Lilitlah lebih kencang, dan Charlie tersenyum. Lebih dekat lagi. Hantu air itu mendekatkan wajahnya, dan menyuruh Charlie mengucapkan kata-kata terakhir sebelum dia menghancurkan tubuhnya. Lalu Charlie tersenyum dan mau mengatakan, kalau hantu itu harus bertahan. Dan dia menggunakan skill raungan Raja Laut. Hantu itu nggak menyangka, kalau tentakel kematian yang sudah susah payah dia dapatkan bisa dengan mudah Charlie hancurkan. Lalu hantu itu panik tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jantung hantu air, Mia Soles, hancur, energi hantu plus 99. Tapi Charlie sedikit terkejut, karena hantu itu belum mati terkena serangannya, dan dia berniat harus segera menahannya, karena dia nggak tahu trik apa lagi yang hantu itu punya. Lalu dia mulai mengeluarkan jurusnya yang bernama penjara air 5 jari. Lalu beberapa air di sana mengeras dan melilit hantu itu. Sedangkan hantu itu malu karena dia diikat seperti akan ditiduri. Hantu air, Mia Soles, malu, energi hantu plus 50. Hahaha, emang nggak cocok untuk dilihat anak kecil. Jadi bagi para bocil yang belum umur 18, mending jangan nonton atau baca manhwa ini, karena manhwa ini sangat-sangat horor menakutkan seram dan penuh ketegangan, wakakak. Karena udah diperingati tapi masih nonton, maka Charlie nggak sungkan lagi dan membuatnya lebih parah. Lalu Charlie mendekatinya, dan hantu itu teriak ike-ike kimochi, tapi jangan salah paham, Charlie cuman menggelitikinya aja. Teriaklah, teriak sampai tenggorokanmu pecah pun nggak akan ada yang menolong. Kau membantu seorang pembunuh. Kau akan merasakan akibatnya. Membantu seorang pembunuh, apa yang kau bicarakan? Hantu itu menyuruh Charlie nggak berpura-pura lagi, karena dia menganggap Charlie sebagai kaki tangan Simon Zafar. Tapi tentu saja Charlie nggak paham dan nggak mengakuinya. Lalu kita berpindah sejenak ke daratan, karena Mimin udah kehabisan nafas akibat terlalu lama di dalam air. Di atas permukaan, Edgar masih berhadapan melawan budak hantu. Dan Edgar berhasil mendaratkan pukulan ke budak hantu itu. Lalu dia bergegas mundur menghindari serangan budak hantu. Edgar mulai kewalahan, dan dia bertanya-tanya apakah kekuatan budak hantu itu nggak ada habisnya. Dan ternyata, kekuatan budak hantu itu terus-menerus diisi oleh Carter. Dan Carter yang terus-menerus mengisi energi budak hantunya terlihat sangat menyedihkan, tapi dia masih bisa tertawa dan meremehkan murid kuil naga yang nggak ada apa-apanya. Edgar berpikir kalau harus segera menyingkirkan Carter, karena kalau pengorbanan roh darahnya terus digunakan, dia akan mati. Carter menyuruh budak hantunya untuk membunuh Edgar, sedangkan Edgar menyembunyikan pisau di belakangnya. Edgar berpikir kalau sepertinya dia nggak akan bisa melewati rintangan itu. Dan Edgar masih ragu untuk menggunakan benda yang menguras usianya itu, tapi karena nggak ada pilihan lain dia terpaksa menggunakannya. Ketika Edgar memfokuskan matanya untuk mencari titik lemah budak hantu, tiba-tiba budak hantu itu diserang pakai air oleh seseorang. Ternyata itu Charlie, dan dia menanyakan pada Edgar apakah mau bunuh hantunya dulu atau bunuh orangnya dulu. Dan Edgar senang Charlie datang tepat waktu. Edgar berniat akan menyerang hantunya, dan Charlie diminta untuk menyerang orangnya. Dia sangat yakin, tanpa dukungan pengorbanan roh darah, budak hantu itu nggak ada apa-apanya. Dan kecepatannya jelas udah nggak sebanding dengan Edgar. Lalu Edgar memukul budak hantu itu sampai terlempar sangat jauh. Dan akhirnya budak hantu itu tumbang dan mengecil lagi.
Edgar mendekatinya dan menginjaknya seperti sampah. Dan Carter terlihat sangat menyedihkan, karena dia tadi menggunakan terlalu banyak darah, dia jadi nggak bertenaga, bahkan menurutnya berlari sedikit aja seperti mau pingsan. Tapi dia memaksakan diri untuk berlari dan berteriak memanggil Simon untuk membantunya. Tapi yang terjadi malah mukanya seperti ini. Karena Simon udah nggak ada di situ. Cepat banget kaburnya. Charlie mengendalikan airnya dan menyerang Carter. Lalu Carter menoleh ke arah Charlie. Tapi Charlie malah bersantai di atas air dan memandangi Carter. Enggak, kau nggak boleh membunuhku, aku punya tanda darah Darkom. Edgar berteriak, Charlie, tahan dia aja, kalau enggak, tanda darahnya akan. Tapi perkataannya terhenti ketika tangan Carter berubah. Kesempatan bagus, nggak menyangka aku masih punya budak hantu kan. Dan budak hantunya bersiap menyerang Charlie. Tapi Charlie langsung bergerak cepat dan menebas Carter beserta budak hantunya. Dan akhirnya kepala Carter dan budak hantunya jatuh ke tanah. Hehe, sepertinya aku menggunakan terlalu banyak tenaga. Tapi tanda darah di tangan Carter itu mengeluarkan aura merah. Dan auranya mendekati Charlie. Lalu Charlie mundur ke belakang karena sangat terkejut. Dan akhirnya tanda darah di tangan Carter berpindah ke tangan Charlie. Charlie bertanya, apa-apaan ini? Edgar menyuruh Charlie untuk jangan repot-repot, karena tanda darah itu nggak bisa dihilangkan. Biarkan aja, sepertinya aku pernah dapat yang mirip di rumah sakit. Dan mereka terkejut karena budak hantu yang pertama belum mati dan melompat untuk menyerang. Charlie melindungi Edgar dan menyuruhnya minggir. Sedangkan Edgar berniat menggunakan senjatanya, karena walau akan mengurangi 1 tahun usianya, dia berterima kasih pada Charlie dan berniat membalasnya. Budak hantu itu menyemburkan sesuatu ke belakangnya, dan Charlie nggak takut sama budak hantu itu dan mulai menggunakan tekniknya, sehingga membuat pusaran air di belakangnya. Dan budak hantu itu ketakutan. Kau yang sekecil itu, emangnya semburanmu bisa lebih besar dari kolam besar di belakangku. Lalu Charlie menyerangnya dengan teknik kuburan naga air. Dan akhirnya budak hantu itu terjatuh tak berdaya. Lalu budak hantu itu lenyap menghilang. Bayi hantu, setengah hantu ganas, mati, energi hantu plus 99. Charlie menghela nafasnya, karena dia kelelahan setelah menjadi siluman 2 kali dalam sehari. Dan Charlie mengecek energi hantunya, dan sekarang energi hantunya mencapai 2720. Charlie senang karena dia beruntung mendapatkan 2000 energi hantu lebih dari 2 kartu bintang 1. Edgar memuji Charlie karena ternyata temannya itu sangat hebat. Tapi Charlie sedikit tertawa sambil merendah. Walau begitu, Edgar khawatir karena Charlie udah menyinggung sekte pelatih hantu, dia memberitahu Charlie kalau mungkin dia akan mendapatkan masalah besar. Charlie bertanya masalah besar seperti apa. Edgar bertanya apakah Charlie tahu Darkom. Charlie menjawab kalau dia cuma tahu sedikit. Darkom penuh dengan orang aneh, orang-orang yang memelihara hantu, melatih hantu, membuat diri sendiri menjadi hantu. Untuk memenuhi keinginan sendiri, mereka mengandalkan kekuatan yang luar biasa untuk melakukan kejahatan. Tanda darah adalah segel yang dibagikan oleh markas pusat Darkom, kalau membunuh orang yang memiliki tanda darah, akan masuk daftar pembunuhan Darkom dan diburu oleh Darkom. Dengan kekuatanmu, poin hadiahnya mungkin bisa mencapai 30.000 poin, itu adalah harga orang hebat level B. Sebaiknya kau meminta perlindungan dari keluarga besarmu. Dalam hati Charlie, aku nggak punya keluarga besar, kakek tua yang membesarkanku selama beberapa tahun juga udah menghilang. Tapi aku punya sistem, ini lebih berguna daripada keluarga besar. Siluman bintang 1 bisa membunuh hantu jahat, bintang 2 bisa membunuh hantu ganas, kartu bintang 3 bisa membunuh baju darah. Orang level B setara dengan setengah baju darah, setelah aku mendapatkan kartu siluman bintang 3, aku nggak perlu takut dengan mereka lagi. Dalam hati Edgar, diburu Darkom masih bisa tertawa, apa dia ketakutan sampai jadi bodoh. Sedangkan di danau, hantu air itu berteriak minta dilepaskan. Gawat, hampir aja lupa tentang dia. Lalu Charlie menariknya ke permukaan. Tapi penjara airnya mulai meleleh. Gawat, aku nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan air yang mengikat hantu itu terlepas. Edgar melindungi Charlie, karena kali ini gantian dia yang akan maju. Kehidupan bagus tingkat menengah. Kehidupan rendah tingkat bawah. Lalu dia mulai mengikatnya.
Hantu itu berteriak, "Aku mau membunuh kalian para budak Simon Zafar." Tapi Edgar berhasil mengikatnya. Huff, hampir aja dia ke sini. Edgar kasihan dengan hantu air itu. Charlie bertanya mengapa. Kau nggak lihat aura kebencian di tubuh Simon, seharusnya dia yang membuatnya. Itu berarti hantu cewek itu dibunuh oleh Simon. Itu sebabnya Simon meminta anggota Darkom untuk menjadi pengurus rumahnya, dia mau menggunakan teknik terlarang Darkom untuk menghapus aura kebenciannya. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.